Oke guys, tidak ada opening karena capek, kita nggak kepikiran openingnya apa. Paling ya Dim sekarang kameranya makin burik aja teman-teman ya. Jadi ya resolusi 3GP. Lagi di luar guys. Lagi dinas. Gila. Anjay. Oke, jadi ya kita udah sampai kali ini di episode ke-15 loh, gokil. Wow. Episode 15 ya teman-teman ya. Yang mana yang kemarin minggu lalu gue udah bilang bakalan ada satu komen yang akan kita bacakan, komen yang terbaik, dan ini niat banget nih, komennya panjang banget. Ya bukan berarti karena panjang kita masukin, tapi memang berbobot nih teman-teman ya. Jadi silakan buat kalian yang punya komen yang bagus, opini yang bagus, silakan kalian komen. Nanti kalau memang bagus kita masukin di episode ini ya gitu. Episode berikutnya maksudnya teman-teman ya. Jadi oke, kita bacakan dulu nih, ada dari Guntur Surya Gumilang nih. Kemarin kan kita bahas masalah track-track nih. Nah dia bikin opini nih, opini dia Hockenheim sih kalau gua. Soalnya kalau itu ada tune depan tuh apa ya? Tahun. Oh. Tahun guys ya. Singkat. Iya, singkatan. Ya gua paham sih. Ya. Cuma kesannya kayak tune apa nih tune? Oke. Tahun depan. Kemungkinan Vettel stay di F1 tuh lebih tinggi. Untuk selamatkan track mungkin gue lebih ke Spa. Masa gara-gara hujan sampai banjir aja harus out. Oh maksudnya kemarin yang 2021 kan itu. Tapi bukan karena itu ya. Outnya bukan karena itu bro. Bukan. Ya. Jadi karena kontrak ya. Dan track yang out mungkin gue lebih ke Prancis sama Imola. Imola. Ya gue juga gak terlalu kepingin juga sih Imola sih. Kalau misalnya Imola itu memang nyalipnya kebanyakan memang di lurusan aja. Karena DRS-nya juga cuma satu ya di main straight sih. Satu. Oke, Imola ini menarik sih. Karena Imola itu sempit aja terus susah nyalip. Bener. Iya, lebih milih Mugello. Nah kan kemarin gue udah bilang Mugello. Tapi ya Mugello kemarin crashnya gila ya. Mungkin karena itu gak jadi lagi kali ya. Jadiin double race. Monza jadiin double race. Wah jangan double race karena tracknya udah banyak ya. Kalau Prancis sih rotasi aja gitu kan. Iya rotasi. Kalau Prancis gitu. boring. Prancis tuh emang menurut gue buat GT3 aja sih. Buat GT3 aja. Contohnya kayak Monaco kemarin. Nah Monaco juga kalau menurut gue selain cuma apa ya. Apa sih legend. Track legend itu gak ada lagi aja keistimewaannya Monaco. Kayak maksudnya kalau ngilangin Monaco tuh kayak ada perasaan sayang gitu. Kayak gak enak. Tapi maksudnya kalau hilang pun ya udahlah gitu loh. Jadi emang mungkin Monaco kali. Iya Monaco tuh soalnya orang jago. Iya sih, tapi ya gimana ya? Balapannya hanya Ferrari yang bisa membuat Monaco itu menarik, guys. Kalau ada yang benar-benar jago gitu lah, kayak ngelit fieldnya 2 detik lebih cepat itu baru kayak ini jago nih ketahuan. Tapi kalau satu grid itu kayak tahun ini kan yang deket banget itu apa ya, mobilnya juga ini juga nyambung ke mobil ya guys ya, karena sebenarnya itu Monaco bisa bagus asalkan mobilnya itu nggak selebar tahun ini. Soalnya tahun ini kan lebar panjang gitu kan. Jadi ramping kan. Overtake-nya susah. Kita bayangin aja, kita compare aja sama Formula E guys. Formula E kan mobilnya lebih kecil gitu kan. Jadi di Monaco tuh seru tuh. Kalau kalian lihat FE tahun lalu kalau nggak salah itu kan di Monaco battle lumayan seru guys ya. Jadi harapannya F1 ini udah bisa tarik-tarikan slipstream gitu kan. Udah enak kejar-kejarnya, tinggal mobilnya dikecil lagi harapannya. Berarti intinya sih harus move on sih. Kalau misalnya memang mobilnya nggak bisa dikecilin ya, harus move on karena Monaco kan dari zaman bahula gitu ya, yang zaman mobil masih ramping gitu kan. Jadi ya harus move on gitu, harus kayak misalnya masukin track baru. Makanya kalau menurut gue Spa nggak lanjut tuh aneh karena Spa lebar banget gitu. Oke. Ini kita lanjut lagi. Gitu aja sih. Yang ngomong-ngomong ada yang ngebakar topi Mercedes kah Bang kemarin. Itu yang di ini ya Austria ya. Teman-teman grup gue pada nge-share foto fans. Ya. Itu yang Austria kemarin ada yang ngebakar memang. Jadi makanya kemarin kan di Mercedes kan. Iya, jadi kemarin ada fansnya Red Bull, nggak tahu fansnya Red Bull, nggak tahu fansnya Max, pokoknya dia tuh ngebakar topi itu kalau nggak salah setelah selesai balap deh, setelah selesai balap topinya Mercedes dibakar anjir. Jadi
ya sayang aja gitu, kasihin gua anjir. Itu dia. Ini ya, ini pasti yang kebakaran itu bukan topinya doang ya. Fans Lewis Hamilton juga kebakaran itu pasti. Iya sih. Ini satu ya, tolong. Ini F1 itu sport ya. Sport udah dilihat gede. Kalau kalian mau lihat sport, mau lihat bakar-bakarannya lebih dari topi ya, lihat bola aja. Bola itu setiap ada transfer pemain, misal pemain dari MU ke Manchester City, bajunya dibakar. Emang gitu ya? Ini gue baru tahu. Van Persie pindah ke MU, ada yang bakar baju, terus ya lain-lainnya gitu ya. Pokoknya kalau kayak rival gitu kan, kalau bola lebih banyak, jadi ada beberapa rival doang. Kalau di F1 kan 10 tim, jadi kayak gampang banget rivalnya ya. Nah, jadi kalau buat para penonton pendengar nih ya, tolong ya aku harap sih fans Indo nggak sebarbar itu lah ya. Kayaknya fans Indo nggak barbar lah. Fans Indo ini Pal, dapat fans Indo aja punya merch aja alhamdulillah gitu ya. Merchnya harganya mahal anjir. Karena itu dia, gua juga gitu. Mercedes F1 tuh di Indo susah guys. Jadi punya aja susah gitu loh. Iya. Masalah susahnya satu topi itu harganya 900.000 guys. Sama aja. Lu kayak ngebakar duit 900.000 gitu. Nyampe-nya lama. Iya, makanya jadi ya gua rasa nggak mungkin sih fans Indo paling ya bacot-bacotan doang gitu. Adu mulut doang biasanya ya. Kayak di ngertiin aja itulah ya. Kalau kalian ngebela Mercedes pun, Mercedes gak ngegaji kalian gitu ya. Ini saya mengquote dari salah satu YouTuber yang suka kadang-kadang saya tonton gitu ya. Kamu dibayar sama Mercedes gak? Kamu dibayar sama Red Bull gak? Enggak kan. Jadi gak usah over defense gitu lah ya. Gak usah kayak waduh ini Max dibacotin nih, aku bales udah gak usah. Kayak kalau bener-bener ngawur ya biarin aja. Kalau masih agak salah dan kamu bisa membenarkan, baru dikasih tahu, oh ini yang benar tuh begini bro gitu kan. Jadi tolong keep things santuy, under control ya, civilized guys. Tolong jangan barbar, jangan kayak orang-orang Eropa sana ya guys ya. Tolong jangan. Apalagi orang Amerika, orang Inggris ya, hooligans itu, wah itu gue tahu ngeri banget sih. Itulah orang-orang Eropa itu deh, jangan disontok guys. Jadi mereka itu kalau toxic lebih dari kita anjir. Ya tapi kita toksiknya ini toksik kita itu di sosmed ya. Orang Indo itu jago. Orang Indo tuh soalnya jago di balik layar aja. Maksudnya begitu disamperin gitu biasanya ciut gitu. Kayak dulu kayak kejadiannya Deddy Corbuzier kan sering tuh kan yang langsung diciduk nyamperin haters anjir. Gila itu seru sih, waktu itu seru banget sih. Jadi ya Indonesia kan kalau nggak salah pernah dinobatkan ini kan netizen terkejam gitu ya. Betul. Toxic ya. Jadi udah jelas. Netizennya. Jadi ya kalau bisa inilah guys ya, diatur lah ya cara bersosmed gitu kan. Soalnya hater nih mulai merambah-rambah ke kita guys ya. Saya sih masih sepi ya. Oh normal ya. Saya. Anda. Ya ini yang paling gede tim ya, paling gede nih ya. Ya maksudnya semakin komentarnya ada aja. Maksudnya semakin gede gue yakin akan semakin ada. Kayak gue nih udah mulai ada gitu. Jadi harus apa ya, belajar cuek sih. Soalnya kalau kita mau tanggupin satu-satu nggak akan habis anjir. Gak akan habis gitu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan kan sih, kayak kebanyakan komen kayak oh ya udah. Ya maksudnya kalau gua sih nanti terbiasanya kayak gitu. Kalau dari ini kenapa jadi bahas kita ya? Ya pokoknya netizen maksudnya ada kaitannya sih sebenarnya ya. Iya ya, jadi ya pokoknya inilah guys, diatur lah karena apa yang kalian tulis itu kan mungkin bisa menyakiti hati orang lain gitu. Siapa tahu yang Anda sakiti itu powernya gede nih misalnya nih. Terus calon bos kalian. Waduh. Iya, tiba-tiba kalian misalnya diciduk gitu, anjir bingung kan pasti kalian gitu kan. Jadi mending ya kalau kalian nggak suka ya udah, maksudnya nggak usah terlalu dihina gitu. Ya udah nggak suka aja gitu, jangan dihina gitu. Jadi ya tapi percuma sih, gue ngomong gini juga pasti pasti masih ada aja gitu. Tapi masih ada. Yang penting sudah mengingatkan ya. Iya yang penting gue udah ngingetin gitu teman. Yang penting mengingatkan gitu ya. Karena terutama fans yang terutama paling banyak itu kalau misalnya gue lagi nobar gitu. Wah itu kalau misalnya ada apa gitu banyak banget. Tapi
akhir-akhir ini so far di nobar gue agak mereda sih, Soalnya sih. di depan nggak tubruk-tubruk. Itu tahun lalu itu puncaknya sumpah. Enggak, kemarin gila, yang nggak pas apa ya? Kalau nggak salah pas, gue lupa sih. Kemarin ada race yang ada yang ngehina lah pokoknya di chat gue gitu. Jadi kemarin sih terakhir yang di ini beberapa race terakhir udah nggak ada ya. Pas gue nge-jinx juga aman, yang fansnya Red Bull juga aman gitu. Ya kan mereka tahu Jinxnya bercanda lah. Masa gimana caranya gitu. Tapi masih ada teori Jinx masih akan gue pegang guys. Oke, jadi ya ngomong-ngomongin soal fans ya itulah teman-teman ya. Kita semua soalnya kan pasti punya apa ya, punya kesenangan sendiri. Ya tim-tim yang kita suka masing-masing lah dan ya apa ya, gak mau gimana maksudnya kita kan cuma fans nih yang kita kan terima nasib gitu. Misalnya MU gitu. MU mainnya bapuk ya. MU lagi. Ya kita terima. Gua gak mau bilang F1 dulu karena kita kan di ranah F1 nih. Kita kasih contohnya di tempat lain. Pakai olahraga lain. Iya. Misal bola gitu kan. Kalau misalnya kita jadi fans ya. Misalnya Arsenal lawan MU nih, yang tim yang sama-sama di bawah lah ya, gitu, bisa kita bilang. Nah, terus misalnya di bawah. Mereka kalah gitu. Terus kita bisa apa gitu? Kita mau apa? Lu marah-marah lu mau apa gitu. Marahin Arteta, marahin Ten Hag, gak bakalan didengar guys ya. Iya. Maksud misal marah biasa aja. Gak, misalnya didengar pun misalnya nih. Misalnya gue marah-marah ke Binoto, terus Binoto denger gitu. Oh iya. Terus apa gitu? Iya udah. Terus apa? Ya udah. Apa? Message-nya udah ada gitu ya. Gak bakalan. Ya udah, jadi gitu. Kalau menurut gue yang namanya fans itu terima nasib. Lu suka sama tim itu ya udah lu terima apa adanya gitu. Jadi kayak ya kayak lu suka sama cewek gitu. Ceweknya mau boker sambil berdiri, mau kencing sambil berdiri, lu terima gitu. Kalau lu udah sayang, lu suka gimana yo? Ya jadi kalau menurut gue ya gitu, kita jadi fans. Cuma ya jangan saling hujat. Misalnya lu suka cewek A nih ya kan, terus temen lu suka cewek B, terus lu saling banding-bandingin nih. Cewek gua nih begini nih, cewek lu masa kencingnya berdiri gitu kan. Nah tapi gimana, lu udah sayang gitu kan, ya gak bisa gitu, gimana lagi. Jadi ya ini umpama lah teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau jadi fans ya kita alangkah indahnya kalau saling menghargai lah. Jadi ya lu fans Red Bull ya udah, gua fans Ferrari ya udah gitu kan. Jadi ya udah gitu kayak Nopal gitu kan, Vettel di bawah terus ya udah dia terima aja gitu. Kayak gua tahun lalu Ferrari terima anjir. Gua kan tahun lalu kalau kita dulu masih The Pit Box teman-teman, pas ditanyain prediksinya siapa, gua nggak pernah nyebut Ferrari aja di P1. Ya logis gitu, logika aja gitu. Tahun ini gue bilang Ferrari masuk akal gitu. Realistis gitu. Jadi banget. Walaupun kayak tifosi banget, pada bilang kayak ini tifosi sentris nih, tapi kenyataannya begitu guys ya. Iya. Kenyataannya begitu guys. Banyak itu di F1 Speed juga banyak loh, yang F1 Speed kan sempat nge-quote di Twitternya. Bulan ini katanya adminnya pro Red Bull. Bulan ini adminnya pro Mercedes. Oh, benar. Orang udah jelas mereka khas ya kan. Ya, padahal khas. Khas guys ya. Kalau di breaking point. Suara lu hilang, Dims. Suara lu hilang. Suaranya Dims hilang guys. Halo. Lu ngomongnya harus kenceng, Dims. Mungkin karena sensitivity lu ketinggian. Oh iya benar. Jadi ya itulah teman-teman ya. Jadi ya kalau kita di sini mungkin seolah banyak ngebahas Ferrari karena emang Ferrari yang lagi naik gitu. Bukan maksudnya kayak kemarin apa ya, yang kita Silverstone tuh ada yang bahas, wah kok nggak ngebahas ini battle apa. Oh di Austria ada yang kemarin kok nggak dibahas battlenya midfield atau apa. Kita udah bahas, cuma memang bahasnya nggak sebanyak Ferrari mungkin gitu kan. Ya, cuma ya gimana kita durasi juga. Yang ini guys. Yang dibikin marah ya. Enggak mancing. Enggak maksud gua kita ngebahasnya kan dari segi yang lagi rame aja gitu. Maksudnya kemarin kan misalnya lagi ini kita tetap bahas kan kemarin. Cuma memang bahasnya ya udah gitu karena kan udah obvious Mick lagi bagus nih, lagi jago gitu.
Ya kan kita bahas Ferrari yang meledak, yang lebih ada dramanya gitu kan. Kalau Mick kan dramanya nyalip Hamilton udah wow gitu ya, bagus gitu. Tapi kalau mobil kemarin kan dramanya masih antara antara Red Bull sama Ferrari kan, yang mana Red Bull mesinnya juga tiba-tiba nggak bisa keep up sama Ferrari gitu kan. Terus ada yang bahas, kenapa nggak bahas Red Bull gitu? Red Bull kan kemarin struggle untuk ngejar Ferrari nih gitu kan. Dan kemarin soalnya di F1 Speed udah ada yang bahas nih lah, ya udah lu nonton di F1 Speed, ngapain kita bahas lagi gitu kan. Nah untungnya kita mengcover apa yang mungkin nggak ada lah gitu kan. Ya setiap podcast mungkin memiliki sisi berbeda-beda teman-teman ya. Jadi POV-nya beda-beda. POV-nya pasti beda-beda gitu kan. Yap. Jadi karena mungkin di sini memang ada gua, ada Dims yang kita lebih condong ke Ferrari mungkin. Jadi mungkin lebih yang nggak bisa dipungkiri di sini memang lebih, karena mungkin Ferrari tahun ini juga ada chance ya. Bagus ya. Ada chance untuk. Kalau misalnya kita ngarepin gak sih? Iya gitu. Iya benar. Jadi ini kenapa jadi klarifikasi kita podcast ini ya. Jadi. Ya, soalnya kemarin ada yang komen begitu, ada komen ini breaking point nih soalnya. Ya, ini lagi. Ini, gitu. Mumpung lagi kita bahas masalah netizen teman-teman ya. Jadi intinya kita konsepnya breaking point ini sebetulnya itu kan kita anak tongkrongan aja, obrolan di tongkrongan gitu, ya kan? Obrolan di tongkrongan gitu kan. Jadi ya mungkin tentunya nggak semua mungkin bisa kalian terima lah ya. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang sukanya lebih detail. Nah kalau lebih detail mungkin ada main balap gitu ya, yang lebih detail gitu kan. Mereka udah sepuh-sepuh tuh hostnya gitu kan. Kalau kita kan dari sudut pandang ya bocil-bocil F1 aja gitu. Iya. Masih santuy gitu ya. Kita lebih untuk viewer yang lebih ringan lah, yang lebih ya mungkin pendatang baru di F1 gitu ya. Jadi kita lebih welcome ke kalian gitu. Mungkin kalau kalian yang baru ngerti F1 terus nontonnya langsung main balap mungkin bingung, wah ini bahasnya apa gitu ya. Nah, mungkin kalau kita mungkin lebih santai gitu lah istilahnya guys. Oke. Jadi kemarin ada yang bilang juga Regi AFK. Nah Rek ngomong makanya Rek. Kenapa bilang AFK ya? Padahal gue kemarin juga rame biasanya. Iya padahal ngomong ya. Iya. Ya soalnya memang host. Halo guys. Nah itu. Jadi emang di podcast ini guys, host utamanya itu sebenarnya adalah gua. Jadi mungkin porsinya gua lebih gede, mungkin juga Nopal gitu ya. Jadi antara gua sama Nopal yang lebih condong lebih gede gitu loh porsinya. Mungkin bisa kayak gitulah istilahnya guys teman-teman ya. Jadi ya walaupun kita berempat di sini, gue tetap berusaha untuk ya satu-satu semua akan dapat giliran ngomong teman-teman ya. Pendapatnya pasti gue akan tanyain satu-satu gitu kan. Oke. Klarifikasinya sampai di sini teman-teman ya. Karena udah cukup panjang. Ini breaking point tidak memihak siapa-siapa. Iya. Jadi opening yang bagus. Openingnya klarifikasi. Oke, kita bahas masalah yang lagi hangat teman-teman ya. Yaitu sebelum kita bahas Prancis nih, yang mana ada isu-isu, bukan isu-isu sih, berita-berita yang cukup menarik. Yaitu karena ini kan udah tengah-tengah musim teman-teman ya, hampir tengah-tengah musim, menjelang tengah-tengah musim, di mana rondenya itu kan 22. Nah besok di Prancis nih ronde 12 ya? 12 pas 11? Ya, jadi udah tengah-tengah teman-teman. Udah tengah-tengah musim, yang mana di tengah-tengah musim itu berarti udah mulai nih ada nama-nama atau driver-driver yang akan pindah kemana nih atau masuk kemana nih gitu kan. Jadi nah rumor-rumornya teman-teman kan banyak nih, ada Oscar Piastri, ada siapa lagi? Ada Nick De Vries mungkin, ada siapa lagi? Banyak lah pokoknya nama-nama muda yang sudah mulai berkembang gitu dan tempatnya itu terbatas teman-teman ya. Soalnya di F1 ini kalau kita bilang banyak loh yang tua teman-teman. Maksudnya kita bilang tua itu yang udah senior tuh banyak. Ada Hamilton, Alonso, Vettel, Ricciardo. Ya, Ricciardo, Vettel, Hamilton. Kita itu lagi. 2011 dia masih baru lah ya. Hamilton, Vettel, Hamilton, Vettel, Sainz tuh juga udah senior loh. Udah lama banget ada di F1 dari semenjak Toro Rosso ya. Bener ya? Oh iya.
Ya. Verstappen 2016. Verstappen baru. Maksudnya masalahnya dari 16. Sebenarnya Verstappen tuh lama, cuma dia dari umur muda. Jadi jadi rasanya baru terus gitu. Iya. Masuknya sih dari 16. Ya mungkin kita hitung yang umurnya di atas 30 aja deh ya. Iya, di atas 30 kan. Berarti Hamilton, Perez, Hamilton 2, Vettel, Ricciardo, Alonso 5. Kevin Magnussen 29-an gak sih? Ya, kita masukin lah Magnussen lah 6 berarti total dari 20 driver seat itu cuma ada 14 orang yang muda teman-teman. Jadi ini 6 orang ini yang bisa dibilang apa ya? Ya yang menurut gua menurut gua pribadi udah mending cabut aja lah dari F1 nih. Karena performa mobilnya dan performa dia juga teman-teman ya. Ini menurut gue, ini coba ntar gue tanya satu-satu deh. Kalau kalian disuruh milih dari 6 ini siapa yang menurut kalian cabut dari F1? Kalau gue pribadi, ini menurut kita pribadi teman-teman ya. Vettel, kalau menurut gue Vettel ya. Vettel udah pensiun aja ya. Mobilnya udah bapuk, gak ada tim yang mau juga. Tapi katanya McLaren mau sih. Tapi salah, mending ambil yang muda aja. Oke, Vettel ya. Vettel. Terus Alonso, sorry banget ya Alonso, memang kenceng, tapi aduh ya udah deh, maksudnya apa ya? ya udah gitu, lu udah ketuaan coy, lu udah ketuaan, sumpah. Iya, maksudnya memang gue akuin Alonso kenceng, tapi gue yakin ada anak muda yang lebih butuh ada di F1 daripada lu gitu, sumpah. Tapi ini sekali lagi guys, ini personal guys ya, menurut gue pribadi, menurut kita masing-masing ya. Alonso, Vettel, Hamilton oke lah masih bisa lah karena dia kan masih ada target ngejar World Champion ke-8 yang mana mobilnya juga performanya juga masih gak terlalu jelek, masih bisa gitu, mungkin tahun depan gitu ya. Karena kan ada regulasi yang udah gak boleh flexi floor atau apapun itu gitu ya. Nanti kita bahas regulasi flexi floor dikit teman-teman ya. Oke, Hamilton masih oke. Perez yang ngelihat performa dia di Red Bull sih oke lah, masih kita terima. Magnussen kalau menurut gua mending cabut karena performanya juga nggak terlalu wow banget. Mungkin awal-awal kita kaget ya, tapi ternyata semakin kesini ternyata sama Mick malah bisa gitu. Maksudnya Mick bisa ngeimbangin gitu kan. Jadi kalau menurut gua mungkin karena Haas nggak ada pilihan lain kali ya, karena kan ya kita tahu semua dramanya ya. Jadi ya itu menurut gua Kevin Magnussen, Vettel sama Alonso. Ricciardo ini gue 50-50 sih. Lebih ke arah nggak lanjut nggak apa-apa, lanjut juga nggak, ya udahlah gitu. Tapi yang pasti kalau menurut gue Vettel, Alonso sama Magnussen. Oke, Nopal. Wah, jadi 6 orang siapa aja? Ricciardo, Perez, Lewis, Hamilton, Vettel, Alonso sama Magnussen ya. Wah anjir. Wah kalau kayak kalau aku menurutku yang harus keluar Latifi. Wah itu sih udah itu blacklist. Iya sih. Ini kan 30 ke atas ya. Iya mohon maaf itu belum 30 aja nggak usah tahun ini. Gue kalau ada itu mah udah milih Latifi dulu. Iya Latifi nomor 1 guys. Anjir. Oke. Gue suka banget kalau Nopal udah roasting Latifi. Udah. Ya, kalau dari 6 orang tadi tuh aku bakalan keep 6 ya sih. Soalnya nggak tahu kenapa ya aku sekarang mungkin gara-gara aku apa ya dari kebiasaannya aku kan sering main game yang ya belakangan ini sering main game FM gitu kan yang manajer jadi itu semakin gede usia semakin gede pengalaman semakin ya performanya lumayan naik turun tapi kalau lagi gigit gitu kan dan ya apa sih namanya kalau masalah konsistensi sih dari ke 6 orang itu masih konsisten semua kalau aku bilang ya. Tapi semuanya jelas of course tergantung sama kendaraannya. Cuma yang kurang konsisten ini Ricciardo. Jadi dengan berat hati kemungkinan jadi kayak kalau dibuat persenan gitu ya. Aku setuju 90% Ricciardo out sih. Ya walaupun
masih lumayan muda, tapi asalkan dia bisa prove his worth lah ya, prove his worth di tahun ini, mungkin lawan Lando at least bisa mengejar, at least bisa poin gitu kan. Nanti mungkin aku bakalan change my mind, tapi for now Ricciardo yang paling ya aku encourage untuk cari olahraga lain ya, balapan lain kan. Terus selanjutnya adalah sama sih Kevin Magnussen, walaupun lagi bagus, dia itu last ditch effort lah ya. Last ditch effort itu berarti apa sih namanya Indonesianya? Pilihan terakhir khas gitu kan. Yang mana kalau menurutku dia udah bagus di endurance saja sama bapaknya kan. Kemarin sama bapaknya si Jan Magnussen juga pairingnya juga nggak jelek-jelek banget gitu kan. Kira udah bakalan menarik. Gue lebih penasaran Roman Grosjean yang balik anjir. Wah itu kalau menurutku malah hampir gak mungkin sih, malah itu keputusan bagusnya Haas buat ngambil Magnussen karena Magnussen itu pengalamannya oke, dia driving style-nya agresif tapi seiring umur gitu kan, sering bertambahnya umur ya. Ini yang aku bilang tadi, racecraft-nya kayak semakin at least udah mau umur 30-an udah semakin bagus, terus konsistensinya udah mulai agak naik gitu kan. Terbukti tahun ini nggak jelek-jelek banget, masih bisa challenge di midfield. Terus kembali juga sama driver yang lain. Vettel masih lumayan nge-carry Aston Martin yang mobilnya bapuknya setengah mati guys ya. Terus Hamilton ya of course masih bagus, top 5 caliber driver. Sergio Perez 5 caliber juga. Siapa lagi ya yang belum ku mention? Alonso belum. Kalau Alonso itu ini curious case ya. Kayaknya kalau driver udah masuk usia 40-an kan kayaknya kayak udah capek, kayak udah kemarin si Mick gak tuh siapa bapaknya Michael Schumacher. Itu kan masuk 40-an tuh agak drop kan. Diobok-obok sama Rosberg di Mercedes, tapi kita lihat tahun ini sama tahun kemarin Alpine Ocon sama Alonso itu dinamisnya bagus loh ya. Dinamisnya bagus dan Alonso pun bisa sambil mentorin Ocon, dia juga sambil bisa bawa Alpine battle di depan. Terbukti mulai kayak 2-3 balapan ke belakang gitu kan. Dimana Alpine itu walaupun yang disorot si Alonso doang, tapi Ocon juga di belakangnya gitu kan. Yang tandanya itu kalau menurutku aku lihat perkembangannya kayak driver developmentnya Alpine itu bagus banget. Dan aku bersyukur Oscar Piastri masuk driver developmentnya Alpine sih. Jadi dia juga bisa belajar juga kan dari Mang Komeng. Dan ya kalau menurutku gitu sih. Jadi agak susah buat ngelepas driver tua. Komeng mending jadi mentor aja deh sumpah. Ya mungkin 2 tahun terakhirnya gitu kan. Jadi kayak mungkin, tapi kayaknya terlalu gengsi gak sih masuk reserve guys? Ya sih. Iya. Advisor lah. Advisor sih. Nah itu driver. Kayak biasanya kan di garasinya Mercedes ada Niki Lauda gitu kan. Mungkin kayak gitulah. Jadi Helmut Marko, nah kayak gitu-gitu. Jadi Alonso mungkin dampingi Alpine gitu kali ya. Oke, Dims. 6 ya. 6 nggak ada yang gue buang sih. Wah, berarti sama masih bagus. Alonso tuh alasannya kenapa? Karena gue kadang gemes aja ngelihat Alonso tuh masih bisa nahan seorang Lewis Hamilton. Terus kalau Magnussen itu kenapa gue milih dia nggak dibuang? Karena Mick butuh dia buat jadi mentor. Oke, kita tahu dia punya mentor Vettel. Cuma Vettel itu beda tim. Jadi mentornya masih jarak jauh. Kalau kita lihat Mick mulai bagus loh pas semenjak kayak sharing, diajarin sama si Kevin kan balap-balapannya. Mick itu butuh teammate yang lebih senior gitu. Kalau tahun lalu kan mereka kan dapetnya Mazepin ya, sama-sama nggak punya pengalaman, sama-sama baru kan. Jadi Kevin dibutuhin sih menurut gue buat mic-nya ya, buat mic itu dibutuhin banget. Di situ kalau cuma jadi mentor aja, nggak usah jadi driver kalau menurut gue. Tapi masih kenceng. Tapi masih kenceng. Dia masih nge-carry poin Haas.
Dan umurnya sama-sama gue suka agresifnya dia. Dan kalau Vettel 1 tahun lagi deh. Tahun lagi. Vettel tuh soalnya kenapa kok gue suruh pensiun aja, karena mobilnya gitu, bukan karena orangnya sih. Kalau orangnya gue percaya mungkin jago ya mobil. Tapi makanya gue bilang, tapi dia di Ferrari aja tahun kemarin geblek gitu. Lawak kan. Mobilnya. Mobilnya lawak. Orang Leclerc aja ngacir loh masih loh. Leclerc masih ngacir loh. Lawak. Itu SF1000 yang lawak. Anjir, nyalain mobilnya anjir. Iyalah, itu it's a shitbox guys ya. Kemarin tahun 2020 itu shitbox ya, kotak melawan mobil F1 kan nggak bisa buat balapan. Kan, guys. Tapi Leclerc kok buktinya masih bisa di depan. Masih muda nge-carry mobilnya bisa. Gitu. Anjir, masih muda nge-carry mobilnya bisa. Berarti tua-tua ngapain? Anda bilang. Lah, bilang pengalaman lebih besar apa? Semangatnya beda. Leclerc itu kadang nge-push tuh over the limit kalau dari 2020 kayak di Monza nabrak. Oke, berarti orang yang lebih muda berarti lebih dibutuhkan dong kalau gitu, kalau push over the limit daripada yang tua. Dibandingnya kayak Mick Schumacher tahun ini, tapi ntar. Kalau yang tua masih bisa kompetitif, kenapa enggak? Dan juga masih ngeraih poin kok. Kan tadi kan kita bahasnya mobil shitbox katanya, terus gue bandingin nih. Nah ya sekarang kalau misalnya dikasih mobil shitbox terus ya mending nggak usah aja gitu. Kan Aston Martin mobilnya shitbox. Setahun lagi kalau emang entah dia ke Aston apa kemana ya, kalau mobil jeleknya udah kelar. Soalnya susah banget buat dapat kompetitif di musim depan karena Aston Martin gede udah pada Aston Martin soalnya kalau menurut gua nggak akan kenceng sih, kecuali ganti tim prinsipal ya, ganti owner. Iya. Kalau Stroll terus kayak menurut gua nggak mungkin bisa kenceng. Tapi Stroll jangan keluar. Maksudnya bokap jangan keluar. Nah, uangnya tuh banyak, tapi gue nggak bingung kenapa dikelolanya tuh jadi mobil begitu gitu loh. Harusnya tuh itu uang segitu bisa bikin mobil bagus aja. Sponsornya lumayan soalnya. Iya, at least nyamain Alpine lah. Iya. Mobilnya dan Ricciardo menurut gue keluar setahun dulu deh, atau enggak kita lihat setengah musim ini. Kalau setengah musim masih gitu-gitu aja, mana bisa gitu 100 tahun deh. Kayak siapa ya? Emang lu Alonso? Kayak Magnussen kan diistirahatin setahun pernah. Yang pas di McLaren dia diistirahatin setahun, habis itu balik ke Renault. Tapi kalau menurut gua kalau ngelihat ikan di lautan nih, kayaknya untuk balik lagi kalau udah pemuda-pemuda ini masuk, wah susah banget kalau menurut gua. Susah. Kalau misalnya udah keluar terus. Kalau zaman sekarang ya, mungkin zaman yang dulu mungkin masih bisa ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah, kecuali kontraknya bilang begitu ya, kayak setahun, vakum. Harus proof. Soalnya maaf ya Ricciardo, biarpun dia fun di pedok, disukai banyak orang, cuman kalau gini terus McLaren need a new driver. Maaf banget. Ya udah Vettel berarti ya need a new driver. Ini poin-poin. Kalau begitu terus, kalau enggak ya enggak. Poin pentingnya adalah Vettel 4 kali jurdun, Ricciardo 0 kali jurdun, yang mungkin bisa mempengaruhi judgement-nya. Vettel pengalamannya of course ya lebih GG gitu kan. Udah ngomongin jurdun ya. Kalau kita lihat juga Alonso dia bisa balik dan di acknowledge sama Renault yang akhirnya jadi Alpine ya, karena mereka pernah juaranya bareng lagi. Alonso juaranya sama Renault yang akhirnya jadi Alpine. Dan kalau menurutku sih driver yang bisa dapat hiatus selain driver development adalah driver yang judulnya berkali-kali, kayak udah umur 30 ke atas. Vettel bisa. Ya, umur 30 ke atas itu tahun depan Vettel vakum dulu tahun depan. Nah, itu dia. Jangan. Tahun lagi. Regi biar enggak AFK nih. Bentar. Gue bacasan dulu. Kenapa? Anjir, gue kira apa? Ngecas. Ya udah Regi Erek. Oke, ini semuanya sebenarnya udah dijelasin sama kalian juga. Tapi gue melihat dari segi performance aja deh yang realistis sekarang. Kalau misalnya kita bisa melihat kayak Daniel Ricciardo gitu kan, kalau misalnya gitu-gitu terus, gue menyarankan buat
apa ya? McLaren itu ada banyak prospek kok sekarang kayak Formula E, IndyCar juga masih open gitu kan. Iya. Itu bisa Ricciardo diputar ke Formula E itu. Iya, terus juga ada kasak kusuk juga sempat ada ketemu ya gitu kita kan. besok di Jakarta kan. Piastri ke McLaren tapi udah ditampik sama Ricciardo sendiri. Tapi kalau misalkan itu terjadi, gue sih sempat berharap demikian. Jadi ya udahlah, gak apa-apa Ricciardo ke Formula E misalkan ya. Terus yang satunya lagi Piastri masuk gitu kan. Itu masih possible. Gua sih satu itu ya Ricciardo. Terus kalau misalkan ngomongin soal yang paling senior ya Alonso gitu kan. Alonso sebenarnya apa ya? Kalau misalkan dilihat kayak performa masih cukup bagus gitu kan. Terus kalau misalkan dia keluar juga karena apa ya istilahnya, ini kan kita belum tahu ini si Alonso bakal menentukan nasibnya buat tahun depan atau enggak gitu kan. Kalau misalkan jatuhnya enggak ya, wah sebenarnya gue sayang banget ya. Kan, tapi lu udah tahu ininya Alonso nggak? Apa namanya, pernyataan dia nggak di berita yang dia bilang? Kan dia ditanyain tuh sama reporter, Alonso, lu itu menurut lu itu menghalangi driver muda nggak untuk masuk ke F1? Terus Alonso bilang, enggak lah, orang gue masih kenceng, yang ngalangin yang driver lain yang lambat tuh. Gitu anjir. Iya, makanya gue masih strongnya di situ sih. Alonso kayak mentalitinya juga sebenarnya masih bisa bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan sebenarnya itu terjadi, sebenarnya ya gue tadi udah bilang sayang banget gitu kan. Tapi gimana ya, apa mau dikata kalau misalkan itu terjadi ya? Piastri sih. Piastri asli. Piastri tetap oke lah. Tunggu banget. Yang sayang juga sih ya. Yang gue sayang tuh Nick De Vries sih. Nick De Vries itu former F2 champion gitu kan, kayak Nick De Vries sayang banget sih sebenarnya, tapi gak jelek-jelek banget sih. Prospeknya tetap masih bagus di FE jadi Jordan. Tapi kalau Alonso pokoknya masih tetap stay hold, maksudnya tetap di itu aja deh, tetap di F1 gitu kan. Berarti gue masih sama Ricciardo. Terus kalau misalkan ngomongin Magnussen, itu juga karena darurat situasinya ya. Kalaupun misalkan ada performa pembalap lain yang lebih bagus, bukan nggak mungkin Magnussen bisa out, tapi outnya itu bisa ke endurance, balik lagi gitu kan. Kalau Magnussen sih gimana ya? Enggak sih, pokoknya kalau misalkan ada talenta baru yang memungkinkan masuk ke Haas, bisa masuk sih. Magnussen gua agak Mazepin berarti. Lu berarti lebih milih Mazepin? Ya, enggak Mazepin juga sih. Latifi, enggak Latifi. Enggak, berarti misalnya Mazepin kenceng, ternyata berarti lu lebih milih Mazepin ya? Ya, kalau misalkan realitanya demikian, tapi ya lihat dulu ntar gitu kan. Tapi kalau misalkan gebrakannya lebih gila lagi, misalkan Piastri ternyata masuk ke Haas, itu wah gila juga gitu kan. Tapi kayaknya jangan gue nggak rela. Nggak bisa sih, soalnya dinamikanya itu satu driver pengalaman sama satu driver udah cari pengalaman gitu. Itu pasti wajib. Iya sih. Itu possible. Terakhir dua-duanya rookie ambiar ya guys ya. Iya, itu kelihatan banget lah kemarin pokoknya setengah mati gitu kan, tim yang pakai dua-duanya rookie. Dan sekarang hampir semua tim pakai formula driver pengalaman plus driver muda gitu kan. Yang enggak itu ya kayaknya nggak ada yang enggak deh. Soalnya yang Ferrari kita lihat enggak. Ferrari hitungannya udah pengalaman, Mike. Udah pengalaman, enggak rookie juga sih. Ya maksudnya tapi nggak sampai yang senior banget gitu, bukan kayak kalau Vettel sama Leclerc kan iya. Sekarang Leclerc sama Sainz semua sama-sama aja menurut gua mah. Ini enggaknya anak muda yang cukup pengalaman. Nah, cukup ilmu, cukup pengalaman. Perez sama Carlos Sainz lama mana ya di F1 ya? Perez ya. Nah, itu berarti masih dari ya mungkin itu kenapa Perez dilanjutin lagi sih sama Red Bull. Mungkin karena itu ya. Oh jelas. Ya mungkin karena itu juga sih. Dan masih belum ada pengalaman lain driver dengan pengalaman. Gue penasaran sih Albon sih. Albon soalnya kelihatan banget performanya di Williams bagus ya. Jadi maksudnya apakah dia bakal stay gitu di Williams? Apakah ini hanya kayak portfolio dia untuk bisa lompat ke tim-tim lain gitu? Karena kalau menurut gue Alpine ngambil Albon bagus juga loh. Misalnya Ocon sama Albon menurut gue bagus sih. Kalau misalnya mau berani sama-sama muda ya.
Kalau menurut gue sih bagus sih karena Albon tuh soalnya ada lah ininya ya, skillnya ada lah. Dia bisa jadi Russell di Williams, maksudnya Russellnya pas di Williams gitu ya, bisa membawa Williams jauh ke depan. Jadi kalau menurut gue Albon sekarang ada di kursinya Russell di Mercedes, gue yakin performanya bakalan nggak jauh gitu dari Russell gitu ya. Mungkin jagoan Russell dikit lah, tapi masih bisa gitu, masih bisa bersaing gitu kalau kalau Albon sekarang ada di Mercedes gitu ya misalnya ya. Jadi apa ya? Kalau menurut gue memang masalah kursi perkursian ini lagi apa ya teman-teman ya? Lagi agak kurang pas aja mungkin ya. Momennya mungkin kurang pas ya karena gimana kayak seatnya lagi kompetitif. Iya, maksudnya seatnya tuh lagi nggak ada yang memungkinkan untuk keluar kecuali Latifi. Jadi iya, jadi kayak misalnya Hamilton. Iya sih. Kita bilang, aduh Hamilton udah keluar aja lah, nggak bisa juga karena dia juga ngejar. Masih ngejar 8 champion gitu kan. Alonso sebetulnya iya, cuma ya memang masih kompetitif juga sih. Jadi ya apa ya kalau kita bilang ya udah masukin Oscar Piastri aja kan bakalan kenceng juga orang namanya jago di F2 gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu gitu, kita masih belum tahu gitu kan. Dan kayak misalnya Guan Yu Zhou gitu. Guan Yu Zhou sama Yuki juga performanya juga masih naik turun gitu kan. Kadang bagus, kadang jelek gitu kan. Kalau seperti yang Nopal tadi bilang kalau Alonso bisa stabil gitu, konsisten gitu kan. Jadi emang kalau misalnya kita nih sebagai owner, misalnya kalian nih, kalian punya tim Alpine gitu. Ya kalian pasti bingung, aduh gue mau gambling ke Oscar Piastri tapi nanti mobilnya ditabrak-tabrakin lah kayak Mick Schumacher, gimana ya? Itu dia. Terus kayak ya tuh mikirnya ke sana. Udah Alonso aja lah udah jelas gitu. Kita dapatnya tuh udah jelas, bayarannya juga nggak terlalu mahal. Biasanya kalau udah tua tuh bayarannya nggak terlalu mahal teman-teman. Kayak Ronaldo di MU kan nggak terlalu mahal. Kayak gitu. Jadi soalnya Hamilton gajinya naik tuh. Ya kalau Hamilton mah 7 kali world champion boy. Ini setara sama Michael Schumacher coy. Jadi ya nggak bisa ngomong ya. Jadi ya gitu teman-teman ya. Jadi emang dilema sih. Kalau menurut gue yang bisa diutak-atik itu tim yang ya kayak William gitu ya, yang performanya masih di bawah gitu. Mending utak-atik aja gitu. Kalau misalnya udah kayak Alpine yang udah pasti di midfield, ya udahlah. Maksudnya memang sih kalau menurut gue kesannya mereka itu di zona nyaman ya. Mereka nggak berani take the gamble gitu mungkin ya, take the risk gitu ya. Jadi ya gimana ya? Soalnya kita kan kalau kita bicara F1 tuh ujung-ujungnya juga pasti duit ya. Dan kalau misalnya gambling ke orang yang baru, ke pemain muda gitu kan duitnya nanti mungkin ya? Bingung gitu. Ini kita juga duitnya nanti kalau misalnya kalah kita bakalan duitnya sponsor nggak mau gitu kan. Nah itu. Jadi susah teman-teman ya. Memang nggak segampang membalikan telapak tangan gitu memang. Kalau gue sih memang kepinginnya ya Alonso, Vettel, udah cabut-cabut aja. Ayo regenerasi gitu kan. Pingin gue ngelihat orang wajah-wajah baru di F1 gitu ya. Pingin banget sih. Tapi memang di satu sisi kayak istilahnya Vettel, Alonso, Hamilton itu kayak mentiadakan Monaco di kalender guys ya. Seolah kayak gitu ya. Soalnya mereka pembalap-pembalap legendaris gitu istilahnya. Udah masuk Hall of Fame masuk lah gitu kan. Jadi itu kayak gitu teman-teman ya. Maksudnya sayang gitu kalau pembalap-pembalap ini nggak ada di grid tuh kayak aduh kayak ada yang kurang gitu ya. Walaupun emang udah saatnya sih kita harus move on gitu. Ya mungkin beberapa tahun lagi lah. Makanya kalau gue bilang tadi makanya gue bilang momennya sekarang belum pas untuk pembalap-pembalap kayak Nick De Vries itu kalau menurut gue salah momentum aja gitu. Kalau misalnya ada kursi yang momentum yang ada pensiun, Hamilton udah umur 40 mungkin. Nah pas Nick De Vries juara masuk tuh Mercedes gitu kan. Pasti. Cuma ya itu momentumnya aja guys yang gak pas gitu belum kan. Makanya dilempar ke Formula E, dilempar kemana gitu. Jadi kalau menurut gue sayang aja sih. Jadi makanya pembalapnya cuma 20 di F1 gimana coba. Jadi satu dunia anjir. Tim baru dunia. Ya solusinya tim baru. Cuma lu bayangin ada 24 mobil di balapan. Ya seru sih. Bisa. Masih masuk. Tapi kalau speednya kayak William. Monaco masih ada. Pokoknya speednya jangan kayak William semua aja gitu.
Oh iya, nah menangis. yang baru biasanya ya gitu. Yang udah bener enggak semua enggak Andre ini sama Porsche ngacir lah. Porsche tapi kan banyak, ya. Porsche kan di Red Bull harusnya. nanti. Porsche, mau beli. Porsche rumornya di Red Bull, Audi rumornya di Aston Martin. Andretti yang katanya mau masuk tuh. Mau masuk tim baru ya? Iya, sama Toto dan orang dalamnya. Toto. Iya, soalnya ada tim-tim yang udah di F1 nggak mau guys, ada tim baru kok langsung bisa masuk gitu kan. Udah bayar. Iya gimana ya? Politik juga bermain sih teman-teman. Seperti yang kita udah bahas di episode-episode kemarin. Politik di F1 tuh sangat-sangat panas, sangat besar yang kita nggak tahu seluk-beluknya teman-teman ya. Jadi ya kita doakan saja lah semakin seru F1 gitu kan. Yang jelas ya 20 menurut gue sih 10 tim menurut gue udah pas banget sih. Namanya juga Pinnacle of Sport, Pinnacle of Racing gitu ya. Jadi Jadi ya 20 seat ini udah paling bagus. Jadi emang bener-bener superhuman di Indonesia, di dunia yang bisa masuk ya ke sana. Dunia. Jadi kalau misalnya pembalap-pembalap muda yang nggak bisa masuk ya mungkin belum terlalu superhuman ya. Dan universe belum memberikan itu gitu, momentumnya belum pas sebenarnya. Jadi, dan backingan uangnya kurang mungkin. Kalau menurut gua uang sih ada ya. Kalau menurut gua yang paling pas ya Guan Yu Zhou ya, di mana Kimi Raikkonen mau pensiun ya kan. Jadi emang ya itu kan momennya pas banget gitu kan. Terus di mana duitnya dari Cina juga mendukung gitu kan. Jadi ya makanya uang ada, skill ada gitu loh. Uang ada, ya mungkin skill kita belum tahu kan pada waktu Guan Yu Zhou masuk kan kita nggak tahu. Ya mungkin lebih prospek ketimbang Guan Yu Zhou sih. Ketimbang sama Mazepin ya, karena kan Guan Yu Zhou lebih bagus lah di F2 gitu kan. Tapi tetap aja kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi ya namanya pembalap baru, pembalap muda ya kita nggak akan pernah tahu ya performanya gimana ya. Kecuali di testing, wah ngacir banget, yang mana nggak mungkin karena testing itu gue yakin setupnya dilambatin guys, karena mereka nggak mau mobilnya ada kenapa-kenapa gitu kan. Jadi setupnya itu dilambatin pas testing. Jadi ya semoga lah ya. Ragunatan lah semoga bisa ke F1 Ragunatan. Oh iya, duit banyak. Arjun ini tinggal skill lah gitu kan di cheat engine. Banyak tempat terbuang yang juara dunia. Jadi itu ya, silakan tulis di komen menurut kalian gimana tentang seat yang 20 ini teman-teman. Mungkin kalian punya pendapat sendiri tentang pembalap yang seharusnya menurut kalian berpotensi besar banget. Nah, kita mau tahu menurut kalian siapa. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita masukin lagi teman-teman ya. Komen yang bagus kita akan pilih, kita akan masukin lagi, kita akan bacakan di sini teman-teman. Di episode berikutnya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita bahas dulu mengenai Prancis ya, yang mana besok Minggu teman-teman balapannya. Dan ya mungkin nggak banyak ya beritanya mengenai tim-tim yang akan besok balap gitu, karena biasanya kan ada upgrade nih. Sekarang nggak tahu tim-tim pada turu semua teman-teman. Ada satu sih aku bacanya. Ada yang siapa? Mercedes dan Red Bull katanya rumor. Tapi Red Bull katanya belum kelar ya katanya Dims nih. Belum. Iya, kalau Red Bull belum pasti, jadi belum yakin nih itu part terjadi pas di Prancis gitu. Mercedes lagi getol upgrade terus nih. Tapi upgrade-nya Mercedes arah yang bagus nih. Ya karena kemarin aku tadi sempat baca ini infonya source-nya sama ya. Jadi Mercedes itu setelah dianalisis gitu kan, kemarin tuh nggak sampai setengah detik di belakang Ferrari sama sama Red Bull. Jadi jadi bener banget mereka getol banget nih ya, upgrade gimana caranya nyamain pace-nya Ferrari sama Red Bull. At least Red Bull dulu ya. Soalnya kan kalau bisa dibilang kan Ferrari paling kenceng nih. Jadi target utamanya Mercedes adalah nyamain pace-nya dengan Red Bull dulu. Dan kemarin di Austria udah lumayan deket, dan harapannya katanya sih di Prancis, aku lihat di newsnya bakalan ada inilah, kayak ada sedikit tussle ya, entah Russell atau si Hamilton yang bakalan merangsek mengganggu top 3-nya sih. Kemungkinan prediksinya gitu guys. Menarik guys. Apakah bisa terjadi ya Mercedes kembali ke top 3 fight? Kemarin sih gue liatnya bagus ya. Podiumnya tuh semua bagus. Ada. Ferrari podium, P1 Leclerc, P2 Max, P3 Hamilton. Jadi semua tim
tim ada. Jadi tinggal gue tuh kepinginnya tiap minggu tuker-tukeran aja gitu. Misalnya Leclerc jadi P3, Hamilton yang P2, Max yang P1. Ntar besoknya Hamilton P1, Leclerc kayak tuker-tukeran gitu. Jadi nggak kayak tahun-tahun kemarin, nggak yang hoverboard terus gitu loh. Jadi ya boleh lah sesekali Sainz gitu, Perez gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu, Russell gitu. Russell belum menang nih, gue menanti kemenangan pertama Russell. Ya gitu. bisa itu sih. Yang jelas tahun ini, yakin tahun ini. Yakin. Bisa. Ini udah setengah nih. Carlos sudah nih. Kalau Carlos masuk akal soalnya mobilnya pakai Ferrari yang mana ngacir banget gitu. Kalau George Russell nih ya bisa, cuma agak susah gitu. Agak susah, lumayan susah. Belum sekarang sih. Hokinya masuk dulu gitu kan. Kecuali udah dapet. Kecuali yang depan kayak kemarin di Monza tumbuk-tumbukan gitu, yang menang Ricciardo gitu kan. Oh iya. Monza mungkin bisa karena Monza kita nggak tahu. Monza soalnya selalu menghasilkan pemenang yang aneh-aneh gitu. Yang tahun lalu Gasly terus Ricciardo lah. Streamnya ngawur itu sih. Iya, jadi Monza kita lihat. Tapi gue juga inget Monza Leclerc 2019 guys. Wah itu gokil banget. Jadi kita lihat apakah tahun ini bisa seperti itu juga Leclerc gitu kan. Jadi kita lihat aja ya guys ya. Jadi Prancis track yang banyak lurusannya. Gue rasa di sini Red Bull yang akan diunggulkan. Lagi-lagi Red Bull. Mungkin Mercedes kalau misalnya upgrade-nya udah bagus. Ferrari yang mungkin agak struggle teman-teman. Karena tikungannya. Karena ini nggak banyak elevasinya tracknya temen-temen ya. Nggak banyak elevasinya, tracknya tuh datar. Kayak lapangan datar aja gitu dikasih track biru merah. Ya biru merah. Jadi pure pakai drag teman-teman ya. Pure drag apa sih? Ini ya straight line speed gitu ya. Straight line speed. Jadi ya kita lihat aja. Kalau berdasarkan beberapa race terakhir kan Red Bull ya yang bagus di lurusan gitu. Dan kalian tahu sendiri lurusannya Prancis tuh panjangnya ngawur ya guys ya. Jadi ya sepertinya emang Red Bull yang akan diuntungkan. Tapi kita lihat aja sih Ferrari biasanya selalu punya something. Somethingnya apa? Ya kebadutannya biasanya. Meledak-ledak. Performanya selalu meledak-ledak ya. Iya benar. Performanya meledak-ledak. Strateginya udah meledak strateginya, meledak mesinnya. Iya. Jadi awas aja. Tahu yang bakal meledak duluan yang mana ya guys. Kemarin Austria Ferrari bagus strateginya Jumawa anjir. Si Binotto. Ini strategi kita bagus guys kemarin. Aduh. Awas aja. Tapi enggak apa-apa sih. Soalnya beneran bagus. Ya, emang bagus. Tapi tetap aja masih meledak mesinnya. Jadi kalau strateginya kotak gitu. Ferrari pokoknya tinggal masalah durability sih. Masalah reliability-nya. Jelas itu mah ya. Kalau misalnya itu udah solve, wah, gue yakin tuh Leclerc mau Sainz bisa lah untuk juara dunia ya, juara champion. Jadi tinggal itu aja dan ya kita nggak tahu ini masih tengah-tengah ronde teman-teman dan skornya antara Max dan juga Leclerc masih 40 poin. Menjadi 30-an ya. Hampir 40 ya. Jadi tinggal ya kalau kata Leclerc tinggal gue 2 kali menang lagi gitu kata Leclerc. Ya, benar. Masalahnya untuk menang mobil jangan meledak dulu gitu kan. Jadi finish dulu gitu loh. Kemarin aja mau menang aja udah dikasih drama setak lah ininya gasnya ala. Mesinnya nggak jebol, gasnya nyangkut. Pedalnya diganti dulu, jangan pakai pedal Logitech. Besok apalagi rem nyangkut nih. I can do braking guys. Wah gitu. Untuk kemarin yang nyangkut pedal gasnya. Kalau pedal remnya yang nyangkut gue gak paham sih. Bayangin di lurusan tapi pedal remnya ada 10% gitu. Wah gak bisa ngacir ya. Bukan bablas kan di lurusan jadi ketahan. Iya benar-benar. Mesinnya juga bisa. Overheat ya. Aduh. Jadi ya untungnya kejadiannya udah di Austria harusnya udah ada preventifnya lah. Kalau Ferrari bener ya, kalau timnya bagus ya kan. Tapi gue gak tahu, ini kita bicaranya tim yang dipimpin sama Harry Potter guys ya. Semuanya magic guys. Magic. Udah tua guys ya. Iya, jadi
semua berdasarkan magic guys ya. Jadi kita cuma bisa bergantung sama magicnya Binotto guys ya. Kalau kemarin nih strategi bagus tuh magicnya dia itu bagus ya kan, lagi bagus. Jumawa ya. gitu kan. Ya, tinggal besok kita lihat aja ya. Ya itulah, sekali lagi kita balik ke fans ya. Gue sebagai fans tifosi gue cuma bisa terima aja gitu apa yang dilakukan Binotto gitu kan. Udah pasrah sejak Silverstone. Kita bisa apa gitu? Mau apa kita kan? Kita hanya marah fans, iya, cuma ya udah gitu, ungkapin aja. Tapi ungkapin aja. Kita bisa apa? Ya, yang fans bisa lakuin cuma marah. Udah, nggak bisa, tapi nggak bisa merubah guys. Cuma bisa ngomel-ngomel doang. Oke. Lepaskan di live, lepaskan di komen. Di komen ya. Di bawah guys ya. Betul. Benar-benar. Bikin komen. Misal besok waktu fans GP mesin tim kalian ada yang meleduk, lepaskan di kolom komentar. Lepaskan di kolom. Iya. Gue masih kalau lucu bakalan di-hard guys sama adminnya. Iya benar. Binotto. Ngomong-ngomong soal regulasi nih, kita bahas dikit deh yang masalah flexi floor. Ada yang paham nggak? Gue jujur cuma baca-baca dikit, jadi nggak terlalu paham masalah detailnya. Mungkin Dips nih yang sering baca-baca nih bisa lebih menjelaskan. Yang ini baru dikit sih ya itu soal itu. Iya ini memang soalnya baru juga sih. Iya. Jarang banget pembahasannya. Gue juga jujur baru tahu loh soal flexi floor. Berarti floor yang ada di Ferrari dan juga Red Bull itu bisa wiggle gitu. Bisa nge-flex dikit tapi dikit nggak masif front-wing ya. Kalau kena angin pokoknya agak mengok gitu lah. Aku kemarin sempet baca tuh, jadi kalau nggak floornya naik, jadi kan di mobil F1 itu kan di bawah ada yang namanya kayak plank, yang dimana itu kalau di akhir balapan sisanya kurang dari 1 milimeter itu timnya diskualifikasi. Oh iya yang ini kan yang percikan-percikan api itu kan biasanya. Ya yang itu bar titanium yang bikin ada spark-sparknya gitu yang sering kalau lagi di lurusan mau nyalip itu kan seret gitu. Itu overall kan kalau mau ada apa sih namanya bukan serpihan apa ya, ceprik gitulah ya namanya. Percikan. Kalau mau ada percikan floornya nempel tuh seret. Nah semakin banyak gesekan semakin planknya berkurang. Nah jadi yang dibikin oleh Red Bull adalah kalau yang dari aku baca ya, jadi planknya itu waktu di lurusan kayak agak naik gitu. Jadi nggak nempel gitu ya. Kalau yang dari yang aku baca jadi kayak front wing ya, jadi drag sama jadi nahan angin ya. Iya, jadi rear wing. Jadi kayak rear wing. Pembantu drag. Jadi kalau kalian ada yang lebih paham bisa taruh juga di komentar gitu kan. Jadi kalau sepemahamanku itu yang dari yang aku baca juga dari yang aku ingat-ingat ya. Jadi dari tim Red Bull itu membuat bagaimana caranya biar planknya nggak nempel sama aspal gitu. Tapi nggak nempel sama aspal tapi masih memberikan performa terbaik. Jadi biar nggak terdiskualifikasi juga. Ya nempel sekali 2 kali nggak apa-apa asalkan nggak sering-sering gitu. Ya ini idenya Nui itu guys ya. Nah itu dia. Adrian Nui. Soal apa? Ada regulasi juga yang soal floor. Jadi apa namanya entah tahun depan atau kapan. Kayak sih tahun depan ya. Pengujian soal nge-flash atau itu lebih ketat. Lebih ketat di pengetesannya biar bener kata Nova biar nggak ada nih diskualifikasi, biar ada nih nggak ada yang lewatin regulasi lah gitu. Lebih ketat tesnya. Sama soal ride height itu tahun depan mulai ditentuin karena ya perpoising harus semoga dihilang. Seperti yang gue bilang kan kemarin. Aku ada datanya buat anti porpoising change tahun depan guys ya. Jadi apa sih namanya di propose apa sih nama bahasa Indonesia itu diajukan ada 4 poin. Jadi yang di samping-samping floornya itu harus dinaikkan 25. Iya. Kayaknya baca sama deh ini bacanya. Kan gitu kan. Gua berarti FIA melihat podcast kita ya. Kemarin gue udah bilang kan, FIA kalau mau simple naikin aja. Emang. Dan benar ya, paling logis itu dinaikin, terus diffusernya, pokoknya intinya diffusernya dinaikin, terus lantainya itu
dibikin biar lebih, kalau yang dari aku tangkap ya, yang aku baca ini lantainya dibikin lebih kaku. Floornya, floor. Ya supaya nggak fleksi tadi, nggak fleksi floor. Enggak, iya tadi bilang ya nggak lebih fleksi daripada tahun ini. Sama yang terakhir buat sensor sih, jadi kayak sensor ini buat mobilnya, jadi kayak nggak terlalu ngaruh buat aerodinamik. Sensor ini kalau menurut gue sensor buat ini deh, buat dari race directornya kayaknya. Jadi kan ketahuan kan, kalau sensor kan naik turun mobilnya kan amplitudonya jadi kelihatan berapa porpoising nggak lu gitu. Jadi mungkin itu ya mungkin tahun depan bakalan di regulasinya lebih ketat lagi. Itu ya kalau menurut gua sih demi keselamatan driver juga sih, karena kan porpoising juga nggak bagus ya. Dan beberapa belakangan race ini udah gua balik-balik ngomongnya, beberapa race belakangan ini udah nggak porpoising nih, karena tracknya tuh nggak bergeronjal guys. Ternyata tracknya tuh karena bagus. Iya, emang tergantung track. Yes. Tergantung track kalau porpoising itu. Berarti kemarin yang porpoisingnya parah berarti di mana tuh? Baku ya? Baku sama Azerbaijan, Catalunya, Bahrain, Monaco ya. Iya. Jadi tuh tolong ya di reaspal ya. Ya, berarti sama Catalunya masih masuk akal ya di aspal gitu kan. Kalau berarti Monaco sama Baku nih. Bentar. Berarti solusi porpoising berarti reaspal track aja. Jangan naikin ride height ya berarti ya. Reaspal track guys ya. Berarti. Semoga kalau mobilnya dia nggak bakal mantul ya. Cuma dipancing mantul jadi mantul terus. Iya. Sekali langsung guys. Iya berarti ada pancingannya mantulnya bener. Iya. Nanti tuh yang diprediksi yang bergeronjal tuh Singapura guys. Karena kalau Monaco Singapura kan ya trek jalanan ya, gimana mau reaspal ya. Jadi susah juga gitu kan, dipakai sehari-hari juga gitu ya. Mau di reaspal juga nanti dilewat-lewatin mobil ya gelonjar lagi gitu. Nah itu. Masa menutup setahun Pak aspal nggak mungkin kan. Jalan raya. Singapura jalan raya anjir. Ditutup guys di Singapura itu. Singapura nggak semua ditutup Pal. Beberapa sektor aja. Daerah treknya kan. Jadi kalau menurut panjang jadi nggak mungkin aspal. Jadi kepengen cepetan Singapura gue. Oke, masih round 17 guys. Berapa ini berarti round besok round 12, 13 5 round lagi, Pak. Iya, 5 round lagi ya. Tapi kan Agustus kosong, Mbak. Iya, Agustus kosong. Agustus ada satu, akhir bulan ada Spa ya. Akhir bulan. Iya. Spa mana ada lagi, aduh. Spa mana ada bam yang itu tuh yang udah gua kirim gambarnya tuh yang di Radion tuh, Radilon. Itu kayaknya udah dihilangin deh. Soalnya kan udah dimundurin, Mike. Ya kita semoga lah ya, semoga udah hilangin ya. Ya kali ya. Jadi ya itu aja teman-teman ya. Kita sekali lagi kita juga terkena durasi ini, kita nggak bisa bahas terlalu panjang-panjang teman-teman. Jadi kita bahas inti-intinya aja teman-teman ya. Dan ya mungkin terakhir sebelum kita akhiri prediksi lah ya seperti biasa. Oh iya, ngomong-ngomong giveaway-nya nanti pokoknya kalian komen aja lah teman-teman. Komen, nanti kita pilihnya itu giveaway-nya pakai komen picker teman-teman ya. Jadi semua yang komen bisa dapat giveaway, dan jangan double komennya teman-teman ya. Pokoknya satu aja. Iya, ya. Satu. Kalau double ketahuan double hangus teman-teman ya. Kita akan pilih lagi yang komennya cuma satu, karena semuanya biar kesempatannya sama teman-teman ya. Jadi komen yang tadi menurut kalian bagus, ya boleh sekalian ditambah dengan komen yang prediksi kalian boleh. Jadi sekarang prediksinya kita lebih ke semuanya boleh ngeprediksi teman-teman ya. Biar semua bisa dapat giveaway-nya gitu ya. Kan giveaway-nya juga gak terlalu besar juga, 50.000, tapi ya lumayan lah gitu ya. Komen berhadiah teman-teman ya. Jadi silakan kalian komen terbaik kalian, nanti selain kalian bisa dapat hadiah juga bisa masuk ke TV guys ya. Nanti kita akan bacakan masuk ke gitu ya. Oke. Prediksi ya untuk mengakhiri podcast ini ya. Asik cek. Dari Regi dulu deh, Regi biar gak AFK Reg. Siap. Gua Prancis. Ini yang Prancis. Gua punya apa ya? 1, 2, 3 mudah-mudahan aja ya miracle terjadi ya. Ocon 3, 2-nya Leclerc. Waduh. Iya, home race-nya Ocon sih, home race-nya Ocon. Oke, masih ada Leclerc di sana, gua suka Reg. Thank you. Ya. Asal jangan dipik lagi Reg. 5 besar sih. Mercedes 5 besar. Oke. 45 ya. Verstappen, Leclerc, Ocon ya. Baik. Oke, Dims.
Momentum masih ada, semua masih bagus. Leclerc, Verstappen, Russell. Tifosi guys, bagus. Oke. Ya, gue sama Dims pasti Leclerc P1 sih. Momentum masih ada soalnya. Oke. Oke, Nopal. Posisi 3 besok Sergio Perez. 2. This is very tough man. Momentumnya ya aku kalau bilang momentum sih Ferrari 1-2 sih. Oke, bagus. Oke, gua setuju. Momentumnya soalnya kemarin Red Bull kebantu meleduk si Carlos kan. Iya. Besok berarti secara teori, secara realistisnya harusnya Ferrari udah benerin reliability mobilnya. Tapi kemungkinan besok Sainz kena penalti kalau misalnya dia ganti mesin kan. Oke. Jadi ya, tapi kan dia bisa balik lagi. Iya, tetap bisa balik. Dari belakang ke depan ya Carlos bisa lah. Oke, jadi terus ada SC. Gua Leclerc, Ocon, Sainz guys. Lebih hardcore ya, Ocon yang kedua. Hardcore, bisa. Tapi Ocon nggak mungkin sih tapi kayaknya. Gua ganti lah. Leclerc, Max Sainz lah. Ocon top 5 gak? Ocon top 5 lah. Ocon top 5. Oke, jadi silakan kalian tulis pendapat kalian tentang tadi yang kita bahas ya, mengenai fans, mengenai track, mengenai Prancis, apapun yang kalian mau bahas silahkan. Kalau misalnya bagus pembahasannya nanti kita akan pilih, kita akan baca di episode berikutnya. Dan juga tambahin prediksi kalian teman-teman ya. 1, 2, 3-nya siapa besok ya. Kita kali ini udah gak tebak-tebakan tapi semua bisa dapat giveaway-nya teman-teman ya. Namanya juga giveaway kecil-kecilan teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi satu aja komennya, jangan di spam komen ya. Jangan, satu aja teman-teman. Lagi Spam hangus ya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak. Kalau kalian mau komen ulang, edit aja teman-teman ya. Kali ini boleh edit nih. Edit. Ya, gak apa-apa edit. Jadi akhirnya boleh edit. Jadi komennya edit ya. Jangan di reply di komen kalian. Jadi itu termasuk spam, nggak boleh ya. Pokoknya kalau ada 2 komen kalian hangus teman-teman ya. Harus cuma 1 ya. Dan boleh diedit. Gue ngerti. Boleh diedit. Oke. Jadi silakan, semoga beruntung teman-teman. Dan of course kita nggak bisa ikutan komen nih. Kalau misalnya kita komen soalnya kan biasanya tuh gue jawabin kan. Oh iya keren. Jadi kita nama kita masuk ke giveaway juga nanti. Jadi mohon maaf bukannya gue nggak mau balas, tapi nanti kita balasnya di episode berikutnya ya. Kalau udah dibahas baru. Komen yang unik gitu kan di like sama adminnya guys paling. Iya di like. Adminnya bisa like tuh. Di heart. Like aja ya di heart. Oke, terima kasih banyak guys. Sekali lagi jangan lupa subscribe ke channel JMX Phantom TV guys. Gue selalu mengingatkan subscribe. Target ke 5.000 subscriber. Lagi-lagi bantu kita guys JMX Phantom TV. Semoga akhir bulan bisa sampai ke 5.000 ya. Dan tentunya mampir juga ke channel kita masing-masing. Subscribe ke channel kita masing-masing juga boleh. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa kita ada di Spotify. Akan live jam 11 siang Spotify. Kalau ini jam 12 siang ya, kalau yang YouTube-nya. Jadi kalau kalian mau dengerin lebih dulu jam 11 ke Spotify teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Ada juga di Noise, tapi kalau Noise sama-sama jam 12 teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Itu aja dari kita. Sampai ketemu di episode berikutnya, di episode Breaking Point ya. Bye-bye. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Bye-bye guys. Pagi, siang, sore, dan malam guys.